Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh DDS atau David da Silva, yang mana ya semua orang pasti kaget gitu ya kemarin malam ketika kita posting mengenai kompatriotnya asal Brazil yang mana ya berseberangan dengan Persib Bandung atau dengan ofisial yang mengumumkan seorang DDS yang resmi tidak bersama Persib Bandung lagi di musim depan. Nah, sebetulnya ada apa? Nah, ini kita coba sedikit tarik benang merahnya, atau kalau bosan benang merah ya benang biru, atau ya benang hitam lah, karena sudah tidak ada di Persib gitu ya. Jadi benang hitamnya adalah kita sama sekali memang sudah diwanti-wanti tidak membahas David da Silva, teman-teman. Teman-teman percaya deh, setiap postingan pasti ada yang nanya, banyak yang nanya, Kang, kabar DDS kumaha? Kang, DDS sebenarnya diperpanjang atau enggak, dan lain sebagainya. Itu kita diam, teman-teman. Kita memang tidak mengkhususkan DDS ini ya karena kita tahu pamungkas atau setidaknya hatur nuhun DDS ini akan terjadi gejolak gitu ya, atau akan menyudutkan salah satu pihak yaitu manajemen Persib Bandung. Nah, ini kita menjaga biar suasana kondusif dulu teman-teman, sampai akhirnya official sendiri saja yang mengumumkan. Makanya dari bursa transfer ini kita tidak pernah membahas DDS yang terlalu serius, bahkan ya gitulah ya. Makanya sekarang yuk, karena orangnya udah nggak ada, karena official juga sudah mengumumkan, kita coba bahas sedikit mengenai DDS teman-teman. Baik, untuk David da Silva sebetulnya ini pemain spesial teman-teman, pemain yang memang punya potensi masih meyakinkan jika bertahan di klub Liga 1, bukan hanya di Persib Bandung saja, mungkin ke klub yang lain juga gitu ya. Nah, ini juga kita doakan saja yang terbaik buat DDS. Tapi begini teman-teman, DDS sudah masuk menjadi legenda hidup di Persib Bandung, lalu juga sudah menjadi jajaran top skor sepanjang masa Persib Bandung, dan juga beberapa untuk penghargaan pribadi lah, termasuk menjadi top skor di musim kemarin gitu ya. Maksudnya 2 musim kemarin ketika Persib menjuarai Liga 1 ketika sistem Championship Series. Nah, ini memang ya banyak kenangan indah, kenangan manis. Saya yakin juga DDS masih ingin bertahan di Persib Bandung, tapi apakah yang menyebabkan Persib akhirnya tidak sepakat dengan DDS untuk melanjutkan kerjasamanya? Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik teman-teman, biar enak gitu ya, kita juga enakan nyampeinnya. Teman-teman juga kalau ditanya ini ada apa sih sebetulnya, nah ini teman-teman bisa jawab, tidak nanya lagi gitu, kunaon DDS gitu ya. Yang pertama, kontrak DDS sebetulnya berakhir bulan Juli teman-teman, bulan Juli 2025 ini gitu ya. Bulan Juli, bukan sampai dengan tahun depan. Jadi DDS pergi karena kontrak habis, bukan karena ditebus atau bukan karena dibayar sisa kontraknya, tidak, tapi kontrak DDS sudah habis sehingga ya memang tidak diperpanjang. Yang pertama, karena itu vital sekali teman-teman, kalau ditanya kok DDS ini sebetulnya ditebus atau enggak, atau sistemnya transfer atau tidak ya, kontrak DDS habis teman-teman, yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa akhirnya tidak melanjutkan kerjasama? Yang pertama, DDS ingin untuk melanjutkan kerjasama, bahwa dia juga ingin pensiun di Persib Bandung. Dia juga sudah punya akademi sepak bola mini soccer gitu ya. Lalu juga anaknya katanya kan memang sudah setidaknya tahu bahasa Sunda, sudah enakan tinggal di Bandung dan lain sebagainya. Namun bukan hanya itu saja yang diperlukan oleh manajemen Persib untuk
ya membawa tim Persib di masa depan itu ke arah yang lebih baik gitu ya. Yang pertama bukan dari DDS-nya teman-teman, tapi kesepakatan antara manajemen dan sang agennya. Nah ini agen itu memang berpengaruh penting teman-teman ya. Jadi kalau kemarin setidaknya mendengar podcast Kang Aditya mengenai agen. Jadi setelah merekrut Sadi Ramdhani itu kan dia ingin ketemu dengan keluarganya. Kalau dia punya agen, bahkan ketemu dengan agennya, ngobrol bagaimana gitu ya, enaknya di Persib tuh bagaimana, nanti kalau ada apa-apa kan enak gitu menjelaskannya. Nah ini agen DDS ini memang kan sempat gitu ya mempunyai sedikit clash gitu ya, gesekan dengan manajemen Persib Bandung di 2 musim yang lalu, ketika waktu itu mogok bermain dengan alasannya sakit gitu, tapi tanpa kabar, tim dokter nggak tahu kemana, tim pelatih juga sama mencari-cari, tapi Bojan Hodak pinter banget di sini. Bojan Hodak mengatakannya sakit, ya tidak menghilang gitu ya. Coba kalau waktu itu Bojan bilang David menghilang, nggak tahu kemana. Nah ini luar biasa dampaknya, tapi ya bisa diredam dari internal. Bahkan Wahaji Umuh saja sudah geleng-geleng, aduh kunaon deui meureunnya iya si David. Nah ini memang ada sedikit ketidaksesuaian. Katakanlah gini teman-teman, David ingin stay di Persib Bandung, tapi agennya menyarankan boleh, tapi kontraknya lebih dari setahun ya gitu ya. Jadi manajemen bilang, wah ini nggak bisa gitu, kalaupun 1 tahun kontraknya, tapi harus ada penyesuaian, mungkin dari nilai kontraknya atau dari hal-hal yang lainnya itu ada penyesuaian. Nah ini yang tidak bisa diterima menurut, mungkin ini mah katanya menurut agennya ya David ini masih berharga, katanya Boboto juga pengen tetap ada di sini, jadi menjadi daya tawar gitu, sehingga ya manajemen nggak bisa, kata manajemen ya bukan hanya karena HT biru Boboto suka, bukan begitu sistem dari Persib Bandung ya saat ini. Punten-punten katanya ingin memperbaiki itu dari lini yang memang perlu diperbaiki, bukan hanya loyalitas saja gitu, tapi ya kemampuan, skill, dan bagaimana kedepannya gitu ya, untuk long termnya atau untuk jangka panjangnya harus difikirkan. Ya musim kemarin aja kan udah banyak cedera, walaupun dengan beberapa kali tampil ya lumayan sih golnya, tapi ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan sendiri. Ada hal-hal sensitif yang dibahas manajemen dan agennya DDS ini teman-teman, sehingga ya sudahlah, itu menjadi rahasia kedua belah pihak saja. Yang jelas kalau DDS masih mau sebetulnya di Persib Bandung, bahkan sampai pensiun pun tidak apa-apa. Mungkin dari hati kecilnya DDS mah nggak apa-apalah dikurangin gajinya atau apa gitu ya, tapi agennya beda, namanya loyalitas dan juga bisnis itu harus dibedakan teman-teman. Nilai jual bisnis itu berbeda dengan nilai kekeluargaan. Kalau ke sesama teman kan bisa ya sabrah hargana 1.700 lah nyesok weh. Nah itu kalau ke temen, tapi kalau untuk agen atau dalam kontrak bisnis ini nggak bisa kayak gitu. 1.000 nggak bisa, 900 nggak bisa, 990 bisa, tapi ada plus. Nah ini yang memang nggak ketemu gitulah bahasa sederhananya gitu ya. Nah ini juga yang ketiga, ada hal teman-teman perlu tahu. Kalau bobotoh lama yang sudah menyaksikan channel kita dari tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu pasti tahu gitu ya. Kita pernah mengatakan bahwa ketika DDS mogok main waktu itu ada satu hal yang membuka tabir sebetulnya. Bobotoh ya agak terkejut bahwa ada satu permintaan khusus dari DDS, dia ingin bersama tandemnya yaitu Ciro Alves di Persib Bandung. Jika waktu itu diperbaharui kontrak DDS, dia ingin Ciro Alves musim depan pun masih tetap ada di Persib Bandung katanya. Makanya Ciro hanya diperpanjang 1 tahun kemarin gitu ya. Namun sekarang karena pergantian SOP dan lain sebagainya ya sudah tidak bisa gitu, karena waktu itu masih di zaman Pak Teddy Cahyono. Tapi sekarang di zaman Kang Aditya, SOP di manajemen internal manajemen Persib Bandung ini hampir total dikoreksi, yang kurangnya diperbaiki, yang belum ada diadakan gitu. Jadi ya tidak bisa
pakai SOP lama, jadi harus pakai SOP baru, sehingga ya udah nggak bisa kalau mau tetap di sini ya, kalau temannya udah dilepas ya terserah gitu ya. Nah ini memang menjadi serangan batin sendiri lah untuk seorang DDS, di antara bisnis atau ya sebagai pemain bola kan kita mencari nafkah gitu ya, bukan hanya loyalitas saja. Teman-teman juga harus mengerti itu keputusannya, karena mau tidak mau ya harus ada nilai jual dan nilai pemasukan yang diterima oleh sebuah klub gitu teman-teman. Belum lagi kalau memang cedera gitu ya musim depan untuk DDS, kan itu dari segi usia juga lumayan udah cukup senior gitu, sehingga ya melihat potensi yang kira-kira wah ini bakal nguras finansial gitu dan lain sebagainya lah. Ini harus kita edukasi juga biar teman-teman lebih terbuka gitu ya pandangannya, tidak melihat asal waduh kunaon dikeluarin. Nah pasti ada alasannya, yaitu alasannya tadi ya teman-teman. Lalu juga mungkin terakhir ini kita juga melihat untuk semua pemain asing yang sudah hengkang atau tidak bersama Persib Bandung lagi musim depan, ini berarti sudah habis gitu ya dengan DDS Hatunuhun tadi malam. Berarti pemain asing di Persib Bandung sudah habis. Nah apakah memang ini terkait hanya masalah kontrak atau tidak? Jawabannya tidak, tapi karena ada satu hal juga yang diperhatikan oleh manajemen Persib Bandung, yaitu untuk raihan statistik teman-teman. Di Liga 1 oke, bagus, tapi kalau di level Asia ternyata banyak yang minusnya teman-teman. Nah inilah yang akan diperbaiki oleh Persib Bandung ke depannya, makanya merekrut pemain yang kira-kira oke, punya potensi untuk menaikkan level Persib Bandung di tingkat Asia. Nah ini yang harus kita tunggu, kita kawal teman-teman. Kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi, nantinya baru boleh kita kritik yang membangun, tentu saja kita kawal sama-sama. Tapi sebelum, ingat ya, sebelum pada datang, sebelum diperkenalkan, sebelum mencicipi Liga 1 atau pramusim besok, jangan mengkritisi berlebihan gitu, bahkan jangan sampai ada kata-kata rasis dan kata-kata kasar gitu ya, karena Bojan Hodak sudah meminta dari awal mohon bersabar untuk Bobotoh karena pemain butuh adaptasi, jadi kita kasih support yang baik, insya Allah lah semua menjadi baik gitu ya teman-teman. Sedikit ulasan mengenai David Da Silva, dan punten pisan buat Bobotoh yang sudah sering kali nanya, setiap posting pasti nanya kabar DDS kita, bukannya nggak mau bahas, tapi ya takutnya nanti malah ada satu pihak yang disudutkan gitu ya kalau memang kita tiba-tiba umumin DDS out gitu. Nah ini bakal agak sedikit riuh lah, jadi punten pisan, bukan kita nggak mau ngebuka gitu ya, karena itu ada udah masuk ke lampu merah gitu ya, lampu merah, jadi ya kita nggak bisa nerobos itu. Baik, kita selanjutnya baca pertanyaan saja mungkin ya, dengan beberapa salam sapanya. Nah ini udah masuk pertanyaan yang pertama nih. Persib rencana pakai kiper asing lagi nggak Kang Roni? Insya Allah, karena setiap posisi ada slot asingnya teman-teman gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, oh ini sapa-sapa dulu. Ada dari Bobotoh Waduk Dharma Kuningan. Waduh, Waduk Dharma. Ada juga Bobotoh Margahayu. Wah, dekat Margahayu Bandung apa Margahayu Kopo ini teh? Margahayu pokoknya ya, Bobotoh Margahayu. Lalu ada dari Cimahi Cijerah hadir. Wah, hatur nuhun tos kasumpingana. Lalu dari Batu Jajar Timur. Lalu dari Cijerah, lalu ada juga dari Bobotoh Parung Bogor. Wah, lumayan. Sagala Herang Subang, dari Subang, dari Banjaran juga ada, dari Ciparai juga hadir, dari Banyumas. Wah, Banyumas. Lalu Bon Jovi Sukanagara Cianjur Selatan. Wah, ini lumayan lah. Mudah-mudahan sinyalnya kuat di situ gitu ya. Lalu dari Cipatung Puncak, bener ya, Cipatung Puncak. Nah, puncak mana? Puncak Bogor meureun ini. Lalu, nah ini pertanyaan lagi, Piala Presiden jadinya di stadion mana Kang?
ada dua kemarin tuh untuk pembukaan di GBK katanya, di GBK, lalu untuk selanjutnya selain pembukaan itu di Sijalak Harupat. Jadi hanya laga pembuka saja. Mungkin Persib menghadapi Arema gitu ya, karena juara bertahan di Piala Presiden sebelumnya dibuka oleh Presiden. Setelah itu venue-nya atau stadionnya dipindahkan ke Sijalak Harupat, semua laga di Sijalak Harupat gitu teman-teman. Dan oh iya, saya juga lupa kalau untuk hadiahnya itu ada 4, katanya 11,5 M gitu ya. Jadi juara 1 Piala Presiden itu 5 M, juara 2 4 M, juara 2 3 M, juara 3 2 M, juara 1 M gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi juara 5 dengan kela-kela favorit ada 6 tim, jadi yang juara tuh hanya 4 yang dapat uang tunai. Juara 1 5, juara 2 3, juara 3 2, juara 4 1. Yang 2 tim ini, yang juara 5 6 itu tidak mendapatkan apa-apa katanya gitu ya. Jadi ya lumayan lah kalau Persib masuk di situ, kalau menang berapa gitu ya, masuk ke 4 besar ya, buat nambah-nambah lah gitu. Lalu selanjutnya Allianz kumaha Kang, lanjutannya tolong diwaler. Allianz masih belum, dan nggak tahu ya, mungkin Persib masih ada komunikasi dengan calon investor lain atau calon sponsor lain, karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan juga. Jadi memang masih dimatangkan lah untuk rencana itu teman-teman. Ini khusus Allianz ya, bukan World Bank. Kalau World Bank mah kayaknya udah pasti, karena Persib butuh dana teman-teman, jadi minjem gitu ya. Ya doakan weh cing kabayar, jangan sampai ada aset yang dilelang. Lalu terakhir aja deh, ini banyak soalnya. Yang terakhir pertanyaannya, berapa pemain asing yang sudah deal Kang? 8. Jadi ya sesuai regulasi musim depan 8 pemain asing ya, 8 yang sudah deal gitu ya, diantos saja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.